Baik, kita akan bahas selanjutnya yaitu pengujian hipotesis atau hipotesis testing. Oke, apa itu hipotesis? Hipo itu depan, tes, tesis itu pernyataan. Berarti pernyataan awal, depan itu bisa dikatakan awal, pernyataan awal, gitu ya, yang nanti atau kesimpulan awal yang nanti akan dibuktikan apakah kesimpulan itu benar atau salah. Jika kesimpulan itu benar, maka itu berarti dianggap sebagai sebuah kesimpulan akhir. Tapi jika kesimpulan nanti diuji salah, maka kesimpulan itu disalahkan. Artinya kesimpulan itu tidak benar. Gitu ya. Itu namanya disebut dengan hipotesis. Gitu. Nah, kita akan bahas chapter 14. Chapter 14 itu testing hipotesis ya, about single means, yaitu menguji hipotesis tentang satu rata-rata single mean gitu ya, dalam kurung Z and T. Nanti ada dua distribusi di situ, ada distribusi Z, ada distribusi T ya. Nanti bagaimana penerapannya kita bahas selanjutnya. Hipotesis gitu ya. Hipotesis itu sebenarnya seperti yang contoh sebelumnya ketika latihan membahas membahas bab sebelumnya gitu ya, membahas tentang random sampling itu gitu ya. Nah, di sini nanti hipotesis itu akan diterima atau ditolak gitu ya. Hipotesis itu akan diterima atau ditolak gitu. Hipotesis itu ada dua macam sebenarnya, yaitu hipotesis nol, lambangnya H0, bukan HO ya. Seringkali mahasiswa salah menyebutnya HO, tapi yang benar itu H0. Apa itu H0? Kepanjangannya adalah hipotesis nol. Bahasa Inggrisnya null hipotesis. Apa itu hipotesis nol? Hipotesis nol itu adalah yang menyatakan tidak ada hubungan antara dua variabel, atau menyatakan tidak ada perbedaan antara min satu dengan min kedua gitu ya. Tuh, misalnya tadi contoh di yang random sampling. Apakah ada perbedaan rata-rata populasi sebesar 70 dengan rata-rata sampel yang diambil dari populasi itu rata-ratanya adalah 80 gitu ya. Mu-nya 70, X barnya 80 gitu ya. Gitu. Nah, kalau hipotesis nol itu pernyataannya mu sama dengan X bar. Artinya rata-rata yang 70 ini dan 80 ini tidak berbeda gitu ya. Artinya mu sama dengan X bar. Artinya hipotesis nol itu menyatakan tidak ada perbedaan gitu ya. Tidak ada perbedaan atau sama itu. Kalau dalam korelasi hipotesis nol itu tidak ada korelasi. Kalau dalam rata-rata, perbandingan rata-rata antara rata-rata populasi dan rata-rata sampel, tidak ada perbedaan. Berarti kuncinya ada kata tidak ya. Tidak berbeda, tidak ada korelasi gitu ya. Gitu. Ya. Nah, H0 di sini mu sama dengan X bar-nya. Mu tidak berbeda dengan X bar, itu H0. Nah, hipotesis yang kedua itu adalah hipotesis alternatif. Lambangnya H1 atau HA ya. Hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang menyatakan ada hubungan, itu kalau dalam korelasi. Tapi kalau dalam min, berarti hipotesis alternatif itu ada perbedaan rata-rata gitu ya. Gitu. Misalnya kalau kasus single min, misalnya ada perbedaan rata-rata populasi dan rata-rata sampel, itu berarti hipotesis alternatif. Kalau hipotesis nolnya tidak ada perbedaan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Tapi kalau hipotesis alternatif, mu tidak sama dengan
X bar. Oke ya. Itu. Ya. Oke. Kita akan baca dulu di halaman 255. Di situ dinyatakan bagaimana proses umum gitu ya. Prosedur umum dalam menguji hipotesis. Oke. Tahap yang pertama atau step 1 itu adalah menyebutkan hipotesis gitu ya, tertentu ya, hipotesis spesifik ya, yang disebut dengan hipotesis null yang diformulasikan gitu ya, tentang sebuah parameter populasi gitu ya, dalam kurung misalnya tentang rata-rata populasi itu, along with an alternative hypothesis gitu, yang lawankan dengan hipotesis alternatif. Jadi ada parameter statistik gitu ya. Parameter statistiknya apa? Parameternya apa? Atau nilai dari populasinya. Nilainya adalah 70 gitu ya. Jadi merumuskan nilai parameter tertentu. Nah, ini dalam sini yang dirumuskannya adalah mu sama dengan 70 gitu ya. Kemudian tahap yang kedua, sampel random diperoleh dari populasi dari observasi. Jadi diperolehlah nilai sampel tertentu gitu ya, random sampel dari sebuah populasi. Dan kemudian ditentukanlah nilai-nilai dari statistik sampel. Jadi yang pertama itu, kalau step pertama itu mencari tahu nilai dari populasi atau parameter. Tahap yang kedua adalah mencari nilai statistik atau nilai yang diperoleh dari sampel. Oke ya. Kalau tahap satu itu mencari nilai dari populasi, tahap 2 mencari nilai dari sampel. Oke. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah menggambarkan gitu ya, karakteristik distribusi sampling gitu ya, di bawah kondisi tertentu itu akan diuji. Jadi tahap ketiga itu menguji sampelnya itu apakah sama dengan populasi atau tidak gitu ya gitu. Kemudian tahap yang keempat, hipotesis nol itu rutin diterima jika nilai sampel itu in line with the outcomes expected gitu ya, yaitu diterima jika nilainya apa yang dibuktikan di hipotesis nol itu sesuai gitu ya. Tapi hipotesis nol akan ditolak jika nilainya tidak sama dengan hipotesis nol. Oke, misalnya gini, ada kata retain diterima dan ada kata rejected ditolak. Di sini ada dua hipotesis, di mana hipotesisnya ini berbeda, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Oke. Kalau kita menerima hipotesis nol, maka kita menolak hipotesis alternatif. Oke ya. Jika kita menolak hipotesis nol, maka kita menerima hipotesis alternatif. Oke. Gitu. Nanti akan kita uji apakah hipotesis nolnya ini benar atau salah gitu ya. Kalau dia benar, ya berarti kita terima hipotesis nol ini sebagai kesimpulan. Kalau dia hipotesis nol ini salah, maka kita tolak gitu ya, hipotesis nol ini sebagai sebuah kesimpulan. Oke. Contoh ya.
contoh di Dr. Frost problem, yaitu bagaimana cara sih kita membuat kesimpulan gitu ya, berdasarkan hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Oke. Dalam kasusnya Dr. Frost itu gitu ya, hipotesis 0 gitu ya, mu X sama dengan 85, artinya nilai dari populasinya itu 85 gitu ya. Misalkan kita asumsikan saja gitu dengan level 0,05 gitu ya, dengan level signifikan 0,05, maka kemudian dia akan menolak H0 jika dia memperoleh sampel minnya itu menyimpang gitu ya, menyimpang dari nilai populasinya, yaitu mu X 85 sebesar di atas 2,5% atau di bawahnya itu 2,5% dari kemungkinan sampel means gitu ya. Oke, apa sih maksudnya? Begini, kita akan membuat grafik gitu ya. Saya harap ini cukup kelihatan. Jadi dalam distribusi normal ini kita nanti akan membuat area menolak hipotesis 0, area menerima hipotesis 0. Oke. Berapa areanya? Peluangnya adalah 95%. Level itu ditulis dengan alfa 0,05. Ini artinya nanti pengujiannya itu probabilitasnya itu 95%. Apa maksudnya 95%? Artinya jika kita mengulang-ulang sampel itu sebanyak 100 kali gitu ya, maka 95 sampel itu akan menghasilkan hasil yang sama gitu ya, dan 5 sampel itu menghasilkan hasil yang berbeda. Itu berarti probabilitasnya 95% gitu ya. Itu. Nah, yang kita terima nanti, yang kita jadikan patokan gitu ya, kita akan menolak hipotesis 0 jika probabilitasnya itu lebih besar dari 95%. Gitu. Dan kita akan menerima hipotesis 0 jika probabilitasnya itu di bawah 95%. Gitu. Nah, ingat teori distribusi normal ya. Di sini ada area 95%. Oke ya. Kita lihat. Nah, ada 95%, berarti di sini 2,5%, di bawahnya 2,5%. Oke. H0 sama dengan mu X gitu ya, sama dengan X bar dengan level signifikansinya 0,05. Ini adalah area menerima H0. Sementara di sini area menolak H0. Menolak H0. Ini area menolak H0. Oke. Jika nanti kita menghasilkan ini nanti pengujiannya itu berdasarkan skor Z ya. Berdasarkan skor Z. Jika nanti pengujiannya itu kita memiliki skor Z itu apa? 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3. Oke. Nah, nanti kita akan menggunakan skor Z sebagai pengujian gitu ya.
masih ingat ya, berapakah nilai Z yang kita perlukan di batas bawah dan batas atas gitu ya, dalam distribusi normal, yaitu kalau 95% di atasnya 2, di bawahnya 2,5%, di atasnya 2%, itu nilai Z-nya adalah 1,96, kemudian minus 1,96. Artinya probability antara minus 1,96 sampai 1,96 itu adalah 95%. Gitu ya. Masih ingat ya distribusi normal yang sebelumnya kita bahas. Oke. Lihat kenapa 1,96 kita lihat tuh di distribusi Z ya yang lihat lagi distribusi Z. Kita cari Z 1,96 ya. 1,96 itu area between-nya 0,475. Oke. 0,475, kemudian area beyond-nya 0,025. 0,025 kan? 2,5% itu 0,025. Di bawah juga 0,025. Oke ya. Jadi Z-nya itu 1,96. Lihat di halaman 555. Oke. Nah, di sini problemnya misalnya mu dari Dr. Frost itu mu-nya, problemnya Dr. Frost ya, 85. Oke. Terus kemudian nilai sampel yang diperoleh Dr. Frost dari sampelnya itu adalah X bar sama dengan 90. Oke. Maksudnya begini. Misalnya ini Dr. Frost itu ingin menguji apakah nilai TPA di kampusnya itu lebih kecil daripada nilai TPA nasional gitu ya. Nah, sementara diketahui nilai TPA nasional itu misalnya 85. Oke ya. Ya ini anggap saja skornya betul gitu ya. Tes TPA gitu. Sekedar contoh saja. Ya. Nah, ketika dia kemudian mengambil rata-rata tes TPA di kampusnya itu 90. Sementara tes TPA nasional itu rata-ratanya 85. Dia ingin menguji apakah kampusnya itu memiliki nilai TPA yang lebih kecil atau lebih tinggi daripada nasional. Yang nasional itu rata-ratanya 85, sementara yang kampusnya rata-rata 90. Kemudian kita uji. Ya. Berarti caranya seperti yang tadi itu. Mu dikurangi X bar. Ya. Mu dikurangi X bar. Oke ya. Kemudian dibagi standar error of mean. Oke ya. Ini saya hapus untuk kita hitung. Oke ya. Mu X bar dibagi standar deviasi X dibagi akar N ya. Ini namanya standar error of mean. Oke. Berarti 90 gitu ya. Kebalik, sorry. Ini X bar dikurangi mu ya. 90 dikurangi 85 dibagi di sini sampelnya itu adalah 100. Standar deviasinya 20. Berarti di sini 20 dibagi akar 100. Oke ya. Berarti ini 5, 90 dikurangi 85, kemudian dibagi 20 dibagi akar 100 itu 10. Berarti 20 dibagi 10 sama dengan 2. Berarti 2,5. Oke ya. Nah, kemudian
kita gunakan tadi patokan menerima dan menolak hipotesis 0. Berarti ini nilai Z-nya 2,5. Oke. Tadi kan area menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis 0 itu seperti ini. Oke. Yaitu minus 1,96 dan 1,96. Oke, lihat skor Z-nya itu 2,5. Berarti dia lebih besar dari 1,9. Berarti posisi Z-nya ini 2,5 ada di sini, ya. Berarti dia berada di area mana? Di area menolak H0. Oke. Ini menerima H0. Oke. Ini juga menolak H0. Nah, berarti kalau kemudian Z-nya itu 2,5, berarti dia di area menolak H0. Berarti di sini karena dia berada di menolak H0, maka H0-nya ditolak. Apa H0-nya? H0-nya mu X sama dengan X bar. Oke ya. Ya, berarti kalau ini menolak H0, berarti yang benar itu bukan H0. Tapi yang benar itu adalah yang tidak sama dengan H0 atau hipotesis alternatif. Hipotesis alternatifnya mu X tidak sama dengan X bar. Artinya angka berapa? 85 sama 90 ini berarti berbeda. Gitu ya. Gitu. Berbeda. Perbedaannya bagaimana? Perbedaannya yang kampusnya angka 90 nilai rata-rata dari sampel itu lebih tinggi daripada rata-rata yang ada di populasi. Jadi artinya 90 ini punya probabilitas sebesar 95% berbeda gitu ya dengan populasinya. Nilai 90 ini probabilitasnya 95% gitu ya, atau lebih besar dari 95%, itu berbeda dengan 85. Oke, ini yang kasus Dr. Frost ya. Gitu. Saya kira cukup. Kita nanti akan bahas lagi di contoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.